easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang drivers of the green revolution atau pendorong kewirausahaan hijau. Nah, topik ini menjelaskan bagaimana berbagai faktor mendorong munculnya bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama-tama, apa itu green entrepreneurship? Nah, yang pertama, kita perlu memahami dulu apa itu green entrepreneurship. Nah, green entrepreneurship adalah kegiatan bisnis yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga berusaha melindungi lingkungan melalui inovasi yang lebih ramah lingkungan. Contohnya itu seperti produk organik, energi terbarukan, bisnis terulang. Nah, dengan konsep ini, bisnis tetap berkembang tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu ada kesadaran lingkungan. Nah, faktor yang pertama adalah kesadaran lingkungan. Nah, saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai sadar tentang perubahan iklim, polusi, dan kerusakan alam. Karena kesadaran ini mengangkat banyak orang mulai memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Hal ini mendorong perusahaan dan pengusaha untuk membuat produk yang lebih berkelanjutan. Nah, yang kedua ada teknologi hijau. Faktor kedua adalah teknologi hijau. Perkembangan teknologi membuat banyak inovasi baru yang lebih ramah lingkungan. Contohnya itu seperti energi terbarukan, teknologi pengelolaan limbah, produksi yang lebih hemat energi. Teknologi ini membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga adalah permintaan pasar. Konsumen saat ini semakin peduli dengan produk yang mereka gunakan. Banyak orang yang memilih produk yang lebih eco-friendly, sustainable, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih kecil. Karena permintaan ini meningkat, bisnis hijau juga semakin berkembang. Nah, yang keempat ada kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mendorong ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan, seperti regulasi lingkungan, insentif pajak, program pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan adanya kebijakan ini, perusahaan menjadi lebih terdorong untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang kelima ada inovasi wirausaha. Pengusaha menciptakan berbagai solusi baru untuk mengatasi masalah lingkungan. Contohnya itu ada seperti produk yang mudah terurai, bebas daur ulang, teknologi yang lebih ramah lingkungan. Inovasi inilah yang membuat kewirausahaan hijau terus berkembang. Nah, dari semua kelima itu, revolusi kewirausahaan hijau terjadi karena adanya kombinasi beberapa faktor. Nah, mulai dari kesadaran lingkungan, perkembangan teknologi hijau, permintaan pasar, dukungan pemerintah, hingga inovasi dari para pengusaha. Nah, jika semua faktor ini sudah berjalan bersama, maka akan tercipta bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga membantu menjaga lingkungan dan keberlanjutan di masa depan. Nah, yang infografis kedua saya akan jelaskan. Pada infografis kedua ini, saya akan menjelaskan revolusi hijau. Revolusi hijau di sini bukan hanya soal pertanian, tapi juga tentang bagaimana teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat mulai bergerak menuju aktivitas yang lebih ramah lingkungan. Ada beberapa faktor utama yang mendorong terdapat revolusi hijau. Yang pertama adalah teknologi ramah lingkungan. Perkembangan teknologi membuat manusia bisa menghasilkan energi dan produk dengan cara yang lebih efisien dan lebih menjaga lingkungan. Contohnya itu ada seperti energi dari matahari melalui panel surya. Yang kedua ada energi angin, dan yang ketiga ada pertanian organik. Dengan teknologi seperti ini, penggunaan sumber daya alam bisa lebih hemat dan dampak terhadap lingkungan juga bisa ditekan. Nah, yang kedua juga ada kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran besar dalam mendorong penggunaan teknologi hijau. Misalnya melalui subsidi energi terbarukan, aturan pengurangan emisi, dukungan terhadap bisnis ramah lingkungan. Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan dan masyarakat jadi lebih terdorong untuk menggunakan cara produksi yang lebih berkelanjutan. Nah, yang ketiga ada gender equality dan social inclusion. Faktor berikutnya adalah kesetaraan gender dan inklusi sosial. Artinya itu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam ekonomi hijau. Nah, selain itu, kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang mendapatkan kesempatan juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan usaha yang berbasis lingkungan.
Nah, hal ini membuat inovasi dan ide baru semakin berkembang. Nah, yang keempat ada dukungan institusi. Institusi seperti universitas, lembaga penelitian, dan organisasi lingkungan berperan dalam melakukan riset teknologi hijau, memberikan edukasi kepada masyarakat, mendorong munculnya inovasi baru. Nah, dan dari sinilah muncul banyak ide, solusi baru untuk menjaga lingkungan mulai berkembang. Yang kelima, ada kesadaran lingkungan masyarakat. Saat ini, semakin banyak orang yang mulai peduli terhadap kondisi bumi. Kayaknya itu seperti memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, melakukan daur ulang. Nah, dari kesadaran ini membuat permintaan terhadap produk hijau semakin meningkat. Nah, dari semua infografis yang ada, jadi kita mengetahui ada banyak faktor yang mendorong seperti teknologi ramah lingkungan, kebijakan pemerintah juga, kesetaraan sosial, dukungan institusi, dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Nah, sama seperti sebelumnya, jika semua faktor ini terus berkembang, maka masa depan yang lebih berkelanjutan akan lebih mudah untuk dicapai. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan infografis dari saya. Saya Aditya Pratama. Mohon pamit jika ada kesalahan. Saya mohon. Terima kasih.